Jumpa lagi di Perspektif. Saya Colby. Saya Ian. Nah, Colby, isu-isu makroekonomi apa saja nih yang akan dibahas di episode kali ini? Dari sisi makroekonomi, kami akan membahas terkait dengan perkembangan suku bunga baik dari The Fed maupun Bank Indonesia. Kalau dari industri sendiri, apa yang akan dibahas? Nah, kalau dari industri yang akan dibahas adalah mengenai indikator-indikator konsumen, terutama terkait dengan IKK dan data-data otomotif. Nah, menarik kan pembahasan episode ini? Karenanya, saksikan terus Perspektif kali ini. Dari sisi Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, mereka mempertahankan Fed Funds Rate atau biasa disebut FFR di level 4,25% hingga 4,5% dalam pertemuan FOMC bulan Juni. Dalam pertemuan FOMC tersebut juga, The Fed merevisi beberapa proyeksi ekonomi mereka, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga suku bunga. The Fed merevisi ke bawah pertumbuhan ekonomi dan merevisi ke atas tingkat pengangguran Amerika Serikat, seperti yang terlihat dalam tabel berikut. Data ini mengindikasikan ekspektasi mereka terkait dengan aktivitas ekonomi yang melambat di Amerika Serikat sejalan dengan dampak dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh pemerintah. Sementara itu, kalau kita lihat, mereka merevisi ke atas tingkat inflasi mereka, bahkan hingga 2027 mendatang, yang pada gilirannya berdampak pada revisi proyeksi suku bunga mereka. Kenaikan estimasi inflasi ini didasarkan pada dampak pada peningkatan tarif terhadap kenaikan harga-harga di level konsumen. The Fed sendiri melihat bahwa sebenarnya dampak tarif terhadap inflasi cenderung temporer, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dampaknya bisa lebih panjang. Pada pertemuan FOMC Juni 2025, The Fed masih mempertahankan proyeksi suku bunganya di tahun 2025 dengan arah pemotongan sebesar 50 basis point. Namun, The Fed merevisi proyeksi mereka di tahun 2026 menjadi pemotongan sebesar 25 basis point dari sebelumnya pemotongan sebesar 50 basis point. Revisi angka proyeksi dari The Fed memberikan sinyal arah The Fed yang lebih berhati-hati terhadap dampak dari risiko tekanan inflasi di Amerika Serikat. Setelah kita lihat dari Bank Sentral Global, kita lihat arah dari kebijakan suku bunga domestik dari Bank Indonesia. BI memutuskan untuk mempertahankan BI rate di level 5,5% pada pertemuan bulan Juni 2025. BI menyatakan bahwa risiko ketidakpastian dari kebijakan perdagangan global sebenarnya sudah mulai menurun sejalan dengan berbagai perjanjian dagang Amerika Serikat dengan mitra dagangnya. Namun, kondisi terbaru terkait dengan geopolitik di Timur Tengah kemudian mendorong risiko disrupsi supply chain dari komoditas energi global, sehingga ketidakpastian global kembali meningkat. BI menyatakan bahwa mereka masih memiliki ruang pemotongan suku bunga ke depannya seiring dengan arah kebijakan mereka yang cenderung pro-growth. Namun, timing dari pemotongan suku bunga akan bergantung pada risiko global dan dampaknya terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Dari arah kebijakan The Fed maupun BI tersebut, kami melihat bahwa di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi dari sisi kebijakan perdagangan Amerika Serikat dan geopolitik global, BI masih memiliki ruang pemotongan suku bunga di tahun 2025 ini. Dengan potensi semakin menurunnya sentimen ketidakpastian global, maka rupiah cenderung lebih stabil dan pada gilirannya membuka ruang untuk BI melakukan pemotongan suku bunga. Hingga akhir tahun 2025, kami perkirakan BI masih memiliki ruang pemotongan sebesar 25 basis point. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan kondisi konsumen pada Mei lalu. Pertama, dari persepsi konsumen Indonesia yang tercatat menurun, terlihat dari data survei Bank Indonesia. Meskipun masih berada dalam level optimis atau di atas 100, Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen atau IKK mengalami penurunan.
dari sebelumnya 121,7 menjadi 117,5. Penurunan IKK pada Mei 2025 disebabkan oleh melemahnya persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini dan juga terhadap ekspektasi ke depan. Pelemahan persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini terjadi pada seluruh komponen penyusun survei, yakni persepsi terhadap penghasilan saat ini, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Serupa, indeks ekspektasi konsumen juga tercatat melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Meski tidak terjadi pada seluruh komponen survei, yakni adanya sedikit perbaikan persepsi atas ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Sementara itu, dari kinerja penjualan retail, indeks penjualan real Bank Indonesia diperkirakan mengalami peningkatan pada bulan Mei 2025, yakni sebesar 2,6% secara tahunan, sejalan dengan peningkatan permintaan akibat meningkatnya jumlah hari libur dalam rangka adanya Hari Raya Waisak dan kenaikan Yesus Kristus. Angka ini membaik dibandingkan dengan realisasi kinerja April 2025 yang mencatatkan kontraksi sebesar 0,3%. Selanjutnya, mengenai penjualan kendaraan bermotor, dimulai dari penjualan sepeda motor tercatat naik pada Mei 2025. Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia atau AISI melaporkan penjualan sepeda motor pada Mei 2025 sebanyak 505,4 ribu unit, meningkat sebesar 24,3% secara bulanan, sejalan dengan adanya normalisasi penjualan pasca musim libur Idul Fitri. Meski demikian, secara tahunan, angka penjualan tercatat mengalami sedikit kontraksi dibandingkan dengan Mei 2024. Ini turun sebesar 0,1% secara tahunan, melanjutkan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya yang sebesar 4,5% secara tahunan. Serupa, penjualan mobil juga mencatatkan peningkatan pada Mei 2025, sejalan dengan pola musiman pasca libur Idul Fitri. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO mencatat bahwa penjualan mobil secara wholesale atau dari prinsipal ke dealer pada Mei 2025 mencapai 60,6 ribu unit atau naik 18,4% secara bulanan dibandingkan bulan April. Meski begitu, secara tahunan penjualan mobil mengalami kontraksi sebesar 15,1% setelah sebelumnya meningkat 5% secara tahunan. Secara kumulatif, pada Januari hingga Mei 2025, penjualan mobil maupun motor mencatatkan kontraksi sebesar 5,5% dan 2,4% secara tahunan. Kami menilai, dengan perkembangan persepsi konsumen terakhir yang cenderung masih menurun, upaya meningkatkan kinerja penjualan barang-barang tahan lama masih akan menemui tantangan pada tahun ini. Nah, Kolbi, jadi apakah ada potensi untuk penurunan suku bunga ke depannya? Betul, jika ketidakpastian global semakin rendah, maka terdapat potensi penurunan suku bunga global. Alhasil, BI kemudian memiliki ruang pemangkasan suku bunga di tengah terjaganya inflasi serta stabilnya nilai tukar rupiah. Sekian perspektif kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.